Ilhanus juga berpikir, ya kamu punya duit banyak, ya kamu punya rumah gede gitu. Bagaimana dengan kamu yang hidup pas-pasan? Aku sih selalu berpikir, karena ini yang aku rasakan sendiri dari orang tua yang serba pas-pasan pada waktu itu. Jadi seberapa pas-pasan, orang tua pun tetap bisa menciptakan lingkungan yang hangat, penuh kasih sayang, penuh komunikasi dua arah di kondisi yang serba pas-pasan. Ingat keluarga Cemara? Keluarga Cemara menurutku adalah contoh bagus banget. Di tengah keterbatasan, emak dan abahnya memberikan kasih sayang dan lingkungan yang positif buat anak-anaknya berkembang. Iya, dengan komunikasi yang juga positif gitu. Karena akhirnya sekarang, di zaman yang sekarang ini, anak-anak kita terbiasa untuk berkomunikasi secara terbuka. Dan kita tentu saja sebagai orang tua juga harus bisa membuka diri kita berkomunikasi. Ini termasuk sosmed ya? Kalau kamu ke anak-anak, sosmednya gimana? Polsinya? Kalau anak-anak sebenarnya anak pertama, karena memang usianya sudah 2 digit gitu ya, saya udah berikan akses dia untuk punya akun sendiri. Walaupun memang sebenarnya belum boleh, tapi artinya kita juga ikut belajar sebagai orang tua untuk memberikan keleluasan itu. Ini dan kepercayaan. Akun Instagram. Dan kemudian kalau YouTube sendiri ini bisa diakses oleh adik-adiknya juga. Karena kembali lagi, mereka nggak dapat kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Akhirnya segala bentuk informasi untuk usia sebayanya itu bisa didapatkan di YouTube. Jadi ada pengawasan, ada guidance. Kamu juga ngajarin anak-anak kamu bagaimana secara bijak menggunakan sosial media. Itu yang tidak mudah sebenarnya, karena kita juga sibuk untuk berjuang di masa pandemi ini. Tapi ternyata banyak loh fakta unik di balik kehidupan anak-anak Indonesia. Misalnya, kita nggak akan menyangka bahwa ternyata anak Indonesia ini termasuk sebagai anak-anak yang paling berbahagia di dunia, Des. Wow, dan ini berdasarkan hasil survei Farkey Foundation yang meriset 140 negara. Tapi ingat juga, karena masih banyak PR besar kita. Angka putus sekolah dan juga buta huruf ini juga nggak main-main, karena bisa dibayangkan ada 8 juta anak yang justru saat ini masih buta huruf. Kita lihat fakta-faktanya, Inliners. Inliners, Hari Anak Nasional yang kita peringati setiap 23 Juli seperti hari ini ternyata sudah disahkan sejak tahun 1984 loh. 37 tahun lalu, Presiden kedua RI Soeharto menuangkannya melalui Kepres nomor 44 tahun 1984. Sampai sekarang, kita menjadikan hari ini sebagai pengingat akan hak-hak anak Indonesia. Nah, sebuah data yang tidak disangka muncul dari hasil survei Farkey Foundation pada tahun 2017 lalu. Survei ini membuktikan anak Indonesia masuk dalam jajaran anak-anak dan remaja paling bahagia di dunia dari total 140 negara yang disurvei. Rata-rata kebahagiaannya bahkan mencapai 90%. Apa saja faktornya? Di antaranya adalah kesehatan fisik dan mental, besarnya kesempatan bersosialisasi dengan kawan sebaya, serta hubungan baik dengan keluarga. Tapi PR-nya juga nggak sedikit, Inliners. Profil Anak Indonesia tahun 2018 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, jumlah anak-anak di negara kita mencapai hampir 80 juta jiwa. Sayangnya, sekitar 1 jutaan anak putus sekolah, bahkan 8 jutaan lainnya buta huruf. Namun sebaliknya, anak dan remaja Indonesia tercatat sebagai pengakses internet terbanyak di dunia. Sesuai data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 97,4% orang Indonesia mengakses berbagai media via internet. 80% diantaranya adalah anak dan remaja. Apalagi sekarang sekolah sebagian besar dijalankan secara online ya. Wah, selamat Hari Anak Nasional anak-anak Indonesia.